Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, masih melanjutkan teknik analisis data di ANACOVA yang kemarin ya. Kalau kemarin kita membahas tentang satu variabel dependent atau satu variabel Y, kemudian satu variabel treatment dan satu variabel covariate atau variabel kontrol. Kali ini kita akan membahas tentang ANACOVA dengan satu variabel bebas, satu variabel treatment dan dua variabel covariate. Ya, kita langsung saja ke contoh kasusnya ya. Contoh kasus ANACOVA 2 covariate ini masih melanjutkan yang lalu, ya, di mana seorang guru ingin melakukan eksperimen ya tentang model pembelajaran. Perbedaannya kemarin hanya kemampuan awal, sekarang covariate-nya ada dua, yaitu IQ atau tingkat kecerdasan ya. Tingkat kecerdasannya juga dikontrol. Apakah kemampuan membaca itu hanya tergantung dari kemampuan awal? Apakah kemampuan atau kecerdasan, tingkat kecerdasan itu turut berpengaruh juga untuk kemampuan membaca siswa? Apabila misalnya kemampuan membacanya itu setara antara kelas kontrol dan kelas eksperimen, ya, itu berpengaruh nggak model pembelajaran? ANACOVA-nya adalah pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan membaca SMK ya, siswa SMK ditinjau dari kemampuan awal dan IQ, di mana ada dua covariate di sini. Nah, kali ini perbedaannya kemarin hanya menggunakan simbol, sekarang kita menggunakan nama variabel. Membaca kita ambil dari post-test nih, kemampuan awal kita ambil dari pretest, kemudian kecerdasan kita ambil dari data sekunder. Hipotesis statistiknya masih sama dengan kemarin, H0.2 mu A1 sama dengan mu A2. Artinya H0 menyatakan tidak terdapat perbedaan antara siswa yang diajar dengan kemampuan dengan model CTL maupun dengan model kooperatif dari sisi kemampuan membacanya. Nah, H1 menyatakan ya terdapat perbedaan kemampuan membaca antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran CTL dan siswa yang diajar dengan model pembelajaran kooperatif. Datanya seperti ini, nanti bisa Anda ambil datanya. Kita lanjut ke perhitungan. Oke, ini JSP. Kita open, kita cari di komputer. Iya, ANACOVA. Open. Nah, di sini kita sudah muncul datanya ya. Jangan lupa ini dijadikan scale. Ini tetap nominal karena memang ini kategorikal ya sifatnya. Pretest ini scale, kita anggap ya, IQ kita scale. Yang pertama kali kita lihat adalah untuk cek ya bagaimana kemampuan membaca dilihat dari model pembelajaran. Apakah terdapat perbedaan? Ya, kita lihat di sini T hitungnya 6,159 dengan tingkat signifikansi yang di bawah 0,05. Artinya terdapat perbedaan antara siswa yang diajar dengan model kooperatif maupun juga yang diajar dengan contextual teaching and learning dari sisi kemampuan membacanya. Nah, ini T sederhananya ya. Yang berikutnya adalah kita lihat regresi linier dari kemampuan membaca dan pretest. Nah, kita lihat di sini sama dengan kemarin, koefisien korelasinya antara pretest dengan membaca sebesar 0,937 dengan koefisien determinasi 0,878. Kita lihat juga apakah ini signifikan atau tidak. Nilai koefisien korelasinya kita lihat di uji T. Uji T di sini dihasilkan T hitung sebesar 11,356 dengan tingkat signifikansi koefisien sebesar 0,001. Artinya di bawah 0,05. Di mana koefisien korelasi sebesar 0,937 ini merupakan koefisien yang signifikan antara pretest dengan kemampuan membaca. Berikutnya kita bisa lihat lagi korelasi antara kemampuan membaca dengan IQ. Kita dapatkan di sini koefisien korelasinya sebesar 0,507 dengan koefisien determinasi sebesar 0,257. Kita lihat juga uji T-nya, uji signifikansi koefisien korelasinya sebesar T hitungnya 2,496 dengan tingkat signifikansi koefisien korelasi sebesar 0,023 yang artinya dia di bawah 0,05. Nah, dari dua persamaan regresi linier dari covariate kita dilihat koefisien korelasinya cukup signifikan.
signifikan. Artinya apa? Artinya ada korelasi antara IQ dan pretest terhadap kemampuan membaca. Kita lihat lagi uji signifikansi koefisien regresi. Di sini didapatkan persamaan regresinya sebesar Y sama dengan 3,405 plus 0,717 X1. Di mana koefisien regresi ini diuji dengan uji F. Uji F didapatkan F hitung sebesar 128,956 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,01 yang artinya di bawah 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linier antara pretest dengan membaca signifikan bisa digunakan untuk memprediksi. Jadi kemampuan pretestnya ini dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan membaca. Selanjutnya IQ, ada IQ di mana IQ ini merupakan X2 ya. X2 kita dapat koefisiennya persamaan regresi linearnya Y sama dengan 2,774 plus 0,047 X2 dengan F hitung sebesar 6,229. Tingkat signifikansinya 0,023 yang lebih kecil daripada 0,05. Artinya apa? Artinya persamaan regresinya yang tadi Y sama dengan 2,774 plus 0,047 X2 signifikan. IQ dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan membaca siswa. Oke, selanjutnya regresi bergandanya. Regresi linear, kemudian kita masukkan membaca, dan kita masukkan pre dan IQ. Ini adalah hasil untuk regresi linear berganda. Oke. Kita lihat di sini koefisien korelasinya menjadi lebih besar ya, 0,940 dengan koefisien determinasi sebesar 0,883. Nah, berikutnya, apakah korelasi ini signifikan? Ya, tentu saja, karena kalau dia sendiri-sendiri pasti juga signifikan. Yang dilihat bukan pakai uji T lagi, tapi menggunakan uji F. Uji F untuk menguji signifikansi koefisien korelasi berganda. Namun demikian, untuk berganda ini pasti ada salah satu yang dikontrol. Dikontrol, kita bisa lihat, kontrolnya. Nah ini, part and partial correlation dan collinearities. Oke, kita tunggu. Nah, sebenarnya bisa terlihat dari koefisien, nilai koefisien di sini. Kita lihat tadi secara sendiri-sendiri pretest maupun IQ dua-duanya signifikan terhadap kemampuan membaca. Tapi ketika dia digabungkan secara bersama-sama dan saling mengontrol, kita bisa lihat di sini IQ itu menurun sehingga tingkat signifikansinya menjadi 0,387. Artinya dia sudah tidak signifikan lagi dalam mempengaruhi atau berhubungan dengan kemampuan membaca. Begitu juga ketika dilihat dari kontrol parsial. Nah, selanjutnya kita bisa melihat juga dari tingkat multikolinearitas diagnostiknya. Nah, di sini eigenvalue-nya sebesar 2,891 ya. Untuk pretest tuh masih signifikan, IQ juga signifikan, intercept-nya juga signifikan. Nah, asumsi-asumsi yang harus dipenuhi oleh ANOVA hampir semuanya sudah terpenuhi. Maka kita masuk ke ANACOVA yang 2 kovariat analisis kita. Kita masukkan IQ, pretest, membaca. Kita lihat deskripsi statistiknya. Nah, di sini kelihatan bahwa model pembelajaran yang digunakan jika dikontrol itu menjadi F-nya sebesar 1,174 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,295. Hampir sama dengan kemarin ketika dikontrol dengan pretest. Jadi yang tadinya signifikan, yang ada di uji T di atas, tadinya signifikan, ternyata peningkatan atau perbedaan kemampuan membaca siswa di kelas kontrol maupun di kelas eksperimen itu tidak pure karena model.
bisa jadi itu karena adanya pengaruh pretest dan IQ, kemampuan awal. Kemampuan awalnya memang sudah tinggi, kemudian IQ-nya juga sudah tinggi. Jika kita lihat dari pretestnya, ternyata pretest ini kemampuan awal siswa itu jauh lebih signifikan mempengaruhi perbedaan yang ada di model, sedangkan IQ itu tidak mempengaruhi. Karena apa? Karena boleh jadi kemampuan siswa baik di kelas kontrol maupun di kelas eksperimen yang di sebelah kiri ini relatif sama, relatif kemampuannya sama. Sehingga tanpa perbedaan model pembelajaran pun hasilnya juga akan relatif sama seperti apa yang ada. Jadi memang kalau dari sisi IQ dikontrol melalui IQ, model pembelajaran ini signifikan. Tapi kalau dari sisi kemampuan awalnya, dia jadi tidak signifikan. Oke, bisa dipahami di sini. Artinya begini. Kalau kemampuan siswanya itu berbeda di awal, kemampuan membacanya juga berbeda. Perbedaan kemampuan membaca itu bukan lantaran model pembelajaran yang diterapkan. Boleh jadi itu karena memang kemampuan awalnya sudah tinggi. Nah, berbeda dengan kontrol di kecerdasan atau IQ. Kalaupun kecerdasan atau IQ-nya sama dan siswanya diajar dengan model yang berbeda, maka model pembelajaran bisa meningkatkan orang-orang yang IQ-nya sama ini menjadi berbeda kemampuan membacanya. Oke ya. Jadi gitu cara membacanya. Kita cek lagi asumsi yang terakhir, yaitu asumsi tentang homogenitas. Tadi sudah ada koefisien korelasi, regresi, normalitas ya. Oh ya, normalitas belum. Normalitas itu adanya di sini. Nah, kita tes normalitinya. Tes normalitinya. Ya. Kita lihat dua-duanya bisa dikatakan normal ya. Terambil dari sampel yang populasinya normal karena H0 diterima, di mana tingkat signifikansinya lebih besar dari 0,05. Nah, asumsi normalitas sudah terpenuhi, regresi korelasi sudah terpenuhi, linearitas sudah terpenuhi, kemudian signifikansi koefisien regresi korelasi terpenuhi, kolinearitas terpenuhi, sehingga ANACOVA bisa dilakukan. Homogenitas juga terpenuhi. Lantas bagaimana post-hoc-nya nih? Oke, kita post-hoc ya. Kita uji lanjut. TEDANET dan TAKI. Nah, di sini kita lihat bahwa hasil dari post-hoc atau uji lanjut didapatkan ketika dua kontrol ini dilakukan secara bersama-sama, uji T-nya atau T hitungnya menjadi minus 1,084 karena ini kan CTL dengan kooperatif ya. Jadi dibalik gitu, kooperatifnya dikurangi CTL sehingga dia negatif karena dia uji dua pihak. Dengan tingkat signifikansi baik itu dengan TAKI maupun dengan SCIF sebesar 0,295 di atas 0,05. Artinya hipotesis statistik yang menyatakan tidak terdapat kemampuan membaca antara siswa yang diajar dengan model pembelajaran CTL maupun kooperatif itu diterima, H0 diterima, menolak H1. Tapi kalau dari sisi TEDANET, artinya tanpa dikontrol oleh kemampuan awal maupun tingkat kecerdasan, T hitungnya menjadi signifikan. Demikianlah penjelasan untuk ANACOVA dengan dua kovariat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. See ya.